wabarakatuh. Selamat malam dimanapun saudaraku berada. Tentu dalam diskusi kali ini ada beberapa poin yang harus kita diskusikan, meskipun lewat udara, tapi tentu ini bagaimana diskusi ini dalam rangka untuk memberikan satu edukasi terkait dengan hukum ya, dengan perkembangan kekinian. Jadi kalau kita dalam aspek ya hukum, baik itu hukum klasik maupun itu hukum modern, terkait dengan, karena lagi-lagi saya terkonsentrasi dalam hukum pidana, nah tentu kali ini saya mencoba memberikan satu gambaran terkait kemajuan atau prospek hukum, baik itu hukum yang sekarang dengan perkembangan zaman, dan kemudian bagaimana hukum prospek ke depan atau disebut itu ius tuendum gitu. Tapi tentu secara spesifik hukum pidana itu ada beberapa elemen atau disebut itu Starpevit atau Criminal Act. Jadi dua elemen itu, pertama bagaimana memenuhi dua unsur. Yang pertama itu terkait dengan kesalahan atau mens rea. Yang kedua adalah perbuatan atau disebut atau serius. Nah, dua elemen ini baru kemudian ya kan, ketika kita dihadapkan dengan persoalan hukum, sehingga kemudian pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana, bagaimana responsibility. Nah, ketika kita lihat kalau dalam spesifik ya gambaran hukum itu, karena kalau kita lihat mengacu kepada negara yang berdasarkan konstitusi, nah tentu ini yang harus kita diskusikan ya. Misalnya tadi bagaimana kedudukan atau kewenangan lembaga penegak hukum, yaitu teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari kejaksaan, teman-teman dari pengadilan, lalu kemudian advokat dalam hal ini, tentu dengan kondisi perkembangan tadi, karena dua sistem tadi, sistem klasik dan sistem modern yang sama-sama kita adopsi ya kan, atau yang sering didengung-dengungkan, yang selama ini yang kita adopsi itu adalah sistem hukum common law dan sistem hukum civil law ya kan. Nah, tentu kita kembali dengan perkembangan kita Indonesia gitu kan, yang mengadopsi hukum Belanda gitu kan. Tentu tadi kalau menurut Mulyatno, guru besar Universitas Gadjah Mada, bahwa delik itu adalah suatu perbuatan yang dilarang. Lalu yang namanya Van Hamer, teorinya itu
perbuatan ancaman atau serangan kepada hak orang lain. Nah, itu delik gitu. Belum lagi ada teori-teori lain gitu kan, banyak hal gitu kan. Nah, tapi ini mungkin satu gambaran ya kan, satu referensi buat kita dalam rangka bagaimana mengadopsi dalam konteks aktualisasikan hukum dengan kondisi kekinian. Jadi kenapa saya bicara kondisi kekinian? Karena perkembangan hukum itu di living law, ya kan, artinya mengikuti sistem budaya, kultur masyarakat. Tentu juga ini menjadi satu perhatian khusus gitu kan. Ini menjadi satu diskursus, ya kan, yang tentu kemudian diadopsi oleh dalam konteks lembaga penegak hukum gitu. Lalu kemudian kita kembali kepada sistem hukum pidana tadi, beberapa elemen. Ada yang namanya mens rea. Mens rea itu kan ada apakah itu ada unsur kesengajaan? Apakah itu ada unsur kelalaian? Artinya di situ ada dolus, ada kelalaian, kan gitu. Kemudian kesalahannya itu, ya kan, kesalahan itu apakah disengaja? Kan begitu? Apakah ada disengaja atau ada kelalaian? Ya, kesengajaan itu ada perbuatan tindak pidana yang tentu disadari, artinya ada kesengajaan. Kemudian unsur kelalaiannya, bahwa poin itu bahwa kita tidak dalam konteks kehati-hatian, kan begitu. Nah, kita kembali ke tadi, apakah kesengajaan itu dalam konteks di luar kesadaran atau tidak? Contoh misalnya, apakah bisa dipidana misalnya kalau orang itu misalnya contoh orang nggak waras, atau contoh misalnya orang pengaruh, ya kan, dengan minuman beralkohol. Dan tentu mungkin ada pelanggaran-pelanggaran berat gitu kan, tapi tentu saja ini bagaimana kita memberikan satu edukasi terkait dengan hukum, ya kan? Jadi mungkin itulah yang menjadi satu perhatian khusus yang menjadi observasi ya, bagi penegak hukum sebetulnya. Karena bagaimanapun, bagaimana relevansinya, ya kan, perkembangan hukum dengan perkembangan kultur budaya masyarakat yang ada di sosial itu, masyarakat sosial gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi satu prioritas, bagaimana kita mengaplikasikan hukum itu sehingga masyarakat memahami betul. Kemudian apakah hukum tadi dalam konteks aplikasi, ya kan? Dalam konteks aplikasi, apakah sesuai dengan perkembangan hukum kekinian? Apakah relevan dengan perkembangan kalau kita mau bilang bahwa ada namanya legal system, ada namanya legal culture. Artinya ini diprioritaskan, ya kan, bahwa bagaimana budaya, kultur dan lain sebagainya itu yang harus menjadi satu prioritas yang harus kita kedepankan. Nah, tapi menurut platform kita, kalau kita mengikuti normatifnya, kalau kita mengikuti hukum kontekstualnya sebagai landasan pertanggungjawaban pidananya, tadi kita harus kembali kepada beberapa elemen hukum pidana tadi, ya kan, criminal act, apakah itu memenuhi kesalahan atau deliknya atau perbuatannya, dengan tadi apakah ini
ada kesengajaan, ya kan, atau disebut violence, atau ada kelalaian yang disebut weapons, ya kan. Nah ini yang harus menjadi satu yang harus menjadi satu kajian, ya kan, bagi kita yang tentu terkonsentrasi dalam hukum pidana gitu. Tapi kalau kita melihat itu bahwa satu wawasan atau gagasan yang disampaikan oleh ahli-ahli hukum gitu kan, baik yang ada di Indonesia yang membidangi hukum pidana maupun menurut teori-teori di luar sana gitu kan, tentu ini bagaimana kita mengkorelasikan sehingga kemudian mampu kita mengadopsi, ya kan, sehingga perkembangan hukum itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Karena kalau kita lihat Profesor Sucipto Raharjo itu beberapa narasi yang disampaikan itu artinya untuk generasi-generasi yang sekarang, baik itu dari profesi advokat, akademis dan lain sebagainya, bahwa hukum itu kan seni interpretasi, ya kan. Law as that interpretation. Jadi hukum itu seni, ya kan. Nah, bagaimana itu masuk dalam konteks seni, ya kan? Tentu relevan dengan kondisi masyarakat gitu kan. Masyarakat sosial, ya kan, bagaimana dia kemudian masyarakat itu berinteraksi, bagaimana masyarakat itu atau manusia itu berinteraksi dengan alam. Karena kalau kita lihat bahwa hukum itu, ya kan, kalau dari lebih spesifik itu ada norma itu ada perilaku, ada yang namanya perilaku primer, ada yang namanya perilaku sekunder, kan begitu, ya kan. Perilaku primer itu terkait dengan pasal-pasal dan asas-asas yang nggak boleh kita tinggalkan. Lalu kemudian norma, ya kan, perilaku sekunder, ya, itu tentu ada sanksi gitu kan, ada sanksi hukum, ada responsibility, ya, pertanggungjawaban pidana. Nah, pertanggungjawaban pidana itu apakah itu kaitan dengan kepentingan umum? Apakah itu ada kesadaran, ya kan, dari yang melakukan tindak pidana itu atau tidak? Nah, yang harus kita fokus menjadi diskusi kita kali ini, apakah ketika mereka melakukan memenuhi delik tadi, lalu kemudian bagaimana kesalahannya, lalu bagaimana perbuatannya tadi, mens rea dan actus reas, apakah itu memenuhi, ya kan? Ada enggak dolusnya, ada enggak kalpaannya, kan begitu. Ada enggak kesengajaannya, ada kelalaiannya. Nah, kesengajaan itu tentu ada berapa unsur poin. Apakah dia ada kesengajaan, ya kan? Ada enggak kesengajaan? Ya, artinya kesengajaan itu apakah dia melakukan tindak pidana itu di luar kesadaran atau dalam konteks sadar. Nah, makanya tadi lebih spesifiknya, apakah, kan nggak mungkin juga, makanya kalau dalam belajar ilmu hukum itu ketika di S1 itu kan disampaikan ketika misalnya orang ini nggak sadar, misalnya dia dalam mengalami
gangguan jiwa dan lain sebagainya, itu kan di luar kesadaran ketika dia melakukan perbuatan, dan itu tidak bisa dipidana. Lalu kemudian tadi misalnya orang pengaruh, ya kan, dengan apa namanya minuman yang beralkohol, ya kan, karena sampai hari ini kan belum ada regulasinya terkait dengan dilarang atau tidaknya yang minum-minuman beralkohol, meskipun dalam konteks agama itu memang diberikan satu batasan-batasan, diberikan satu norma-norma, meskipun itu juga harus menjadi satu wacana kita ke depan, prospek ke depan dalam rangka untuk menuju, ya kan, bagaimana masyarakat melihat, ya kan, perkembangan hukum ini, baik hukum yang kekinian maupun prospeknya ke depan. Nah ini yang menjadi satu tugas dan kewenangan negara dalam hal ini, baik itu legislator sebagai pembuat regulator, ya kan, pembuat undang-undang, gitu kan. Nah itulah yang harus menjadi satu prioritas, ya, yang harus kita diskusikan sebetulnya, gitu kan. Nah oleh karena itu menurut saya, bagaimana kita lembaga penegak hukum itu tadi, beberapa instansi terkait dalam hal ini itu bagaimana merespons satu platform, ya kan, gagasan, ya kan, kecerdasan, keilmuan kita terkait dengan hukum, ya kan, sehingga kemudian dalam konteks aplikasinya, sehingga masyarakat itu betul-betul merasakan, ya kan, betul merasakan bagaimana masyarakat itu merasa terlindungi, masyarakat itu merasa terproteksi, kemudian bagaimana masyarakat itu diberikan satu rasa aman. Nah itu sebetulnya, ya kan, sehingga mereka mampu melakukan aktivitas kesehariannya. Nah itu sebetulnya. Nah sehingga kemudian ini satu pekerjaan, ya kan, bagi negara dalam hal ini, lebih spesifiknya itu adalah penegak hukum, ya kan, tadi beberapa instansi terkait yang tentu saja yang menjadi satu respon untuk memberikan satu cahaya, ya kan, harapan, ya kan, kepada masyarakat bahwa hukum itu kalau dalam bukunya Donald Black, ya kan, don't wait law is greatest and obvious. Jadi hukum itu, ya kan, tidak tajam ke bawah atau tumpul ke atas, ya kan. Kan itu menjadi satu prioritas. Apalagi kemarin luar biasa yang Kapolri sekarang itu dia memberikan satu komitmen, ya, bagaimana hukum itu jangan tajam ke bawah, ya kan, tumpul ke atas atau ke samping, ya kan, kiri ataupun kanan. Nah ini kan satu isyarat, sinyalemen gitu kan, sehingga kemudian hukum itu berlaku equally itu before the law, ya kan, persamaan hukum siapapun itu orangnya, kan begitu. Nah, sehingga kemudian inilah apa yang saya narasikan ini tentu hasil observasi, hasil eksperimen, ya kan, dalam rangka baik itu dari aspek pandangan, ya, pandangan atau gagasan dari sisi profesi maupun secara akademis, gitu kan. Nah sehingga ke depannya harapan publik terhadap hukum itu tidak skeptis dan hukum itu tidak stagnan, ya kan, dia akan berjalan, ya, seirama sesuai dengan
kondisi ya, kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi eh, masyarakat yang ada di lingkungan itu gitu kan. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Kemudian hukum itu tidak kita lebih apa ya, kita mengedepankan ya kan, atau kita prioritaskan ya kan, yang namanya kontekstual ya kan, atau hukum yang dipositiviskan oleh negara. Tapi ada hukum itu yang harus kita tentu yang harus kita kedepankan ya kan. Bagaimana yang namanya keadilan ya kan, bagaimana yang namanya asas kemanfaatan, bagaimana yang namanya hukum sosiologis ya kan. Nah, ini yang harus menjadi satu pikiran gitu kan, satu pikiran, satu konsep yang harus kita perjuangkan ya kan, dalam konteks aplikasi gitu kan. Nah, itulah menurut saya ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum ya kan, bagaimana tentu terutama kita memberikan satu rasa aman ya, gimana keluarganya, bagaimana masyarakat yang ada di sekitarnya yang tentu saja ini membutuhkan satu proteksi ya kan oleh negara. Nah, tentu saja meskipun memang secara konstitusi negara diberikan satu kewenangan, tetapi ya tentu saja harus kita kedepankan tadi bagaimana masyarakat itu melakukan aktivitasnya sehari-harinya dalam rangka untuk kesejahteraannya, bagaimana dia mencari kebutuhan sehari-harinya, ekonomi dan lain sebagainya, supaya dia bisa sekolahin anaknya ya, bisa mencari makan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ada satu harapan ya kan, tetesan harapan dari masyarakat itu dalam konteks aplikasi sebetulnya. Jadi tidak serta-merta bahwa kita melaksanakan hukum itu dengan kontekstual gitu kan, atau keadilan yang prosedural. Tapi tentu saja yang harus kita kedepankan juga bagaimana yang namanya keadilan substantif ya kan. Nah, itu kalau Profesor Adnan Budi Nasution, seorang guru besar juga dan seorang ahli hukum ya, itu sering memberikan satu narasi-narasi itu dalam rangka untuk bagaimana menciptakan hukum atau sistem hukum di Indonesia ini yang lebih prospek ke depan, itu lebih meningkat, lebih maju lagi. Sehingga karena bagaimanapun majunya atau meningkatnya sebuah negara itu tergantung dari hukum sebetulnya yang menjadi satu fundamental ya kan, untuk menentukan aspek-aspek lain sehingga negara itu akan maju gitu kan. Jadi itu sebetulnya kan ada contoh-contoh ya, kalau kita bisa mereview bagaimana di zaman misalnya di Afrika sendiri ya kan, dengan diskresi kebijakan misalnya presiden mengambil gitu kan, dengan penegakan hukum yang dalam tanda kutip gitu kan tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, tidak sesuai dengan budaya dan sistem atau kondisi masyarakat yang ada di Afrika, sehingga terjadi vandalisme gitu kan ya, atau kalau kita kembali kepada hukum itu asas ya, contraduatus ya kan?
Artinya itu melaksanakan hukum itu dalam rangka untuk kepentingan politik dan lain sebagainya, tapi tidak lebih melihat masyarakat yang masyarakat sosial sebetulnya. Oleh karena ini kan satu-satu pelajaran untuk tentu menjadi satu gambaran buat kita agar di negara ini tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, sekali lagi menurut saya, baik itu dalam perspektif ya sebagai profesi maupun akademis gitu kan, marilah kita sama-sama ya kan memperbaiki hukum itu berdasarkan konstitusi. Ya, kita jangan melakukan langkah-langkah yang represif ya kan. Nah, apalagi dengan kondisi hari ini dan lain sebagainya, masyarakat dihadapkan dengan hal-hal yang memang ini satu ujian dengan wabah COVID-19 dan lain sebagainya. Dan tentu secara psikis ini pengaruh gitu kan, baik itu secara ekonomis maupun secara apakah ini nyaman atau tidak kan begitu. Nah, meskipun masyarakat itu harus melaksanakan merespon setiap kebijakan atau diskresi yang ditetapkan oleh negara gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau itu dilakukan tahapan-tahapan tadi ya kan, tentu ini satu harapan, jangan sampai juga kita menjalankan itu di luar sistem ya kan, atau by sistem ya kan, itu di luar sistem, atau dead man feel gitu kan. Jadi itu di luar proses tahapan-tahapan, itu di luar dari sistem gitu kan. Nah, ini yang harus yang harus kita prioritaskan, yang harus kita jalankan, sehingga seiring dengan itu apapun keinginan negara, apapun keinginan masyarakat, maka akan menemukan satu formulasi ya kan, sehingga akan melahirkan negara yang demokratis. Nah, itu sebetulnya. Jadi terima kasih ya kan. Mungkin ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan-kesalahan, silakan berikan satu kritikan atau masukan-masukan gitu kan. Jangan lupa saudara-saudaraku subscribe, dan di kolomnya itu berikan satu masukan-masukan, karena bagaimanapun saya pribadi tentu dalam hal ini masih banyak hal-hal yang harus dikaji dalam konteks keilmuan hukum ini, apalagi saya konsentrasi dalam hukum pidana. Dan tentu butuh masukan-masukan, apalagi dari teman-teman akademis, teman-teman dari profesi, guru-guru besar, ya silakan gitu kan. Nah, cuman ini kan ilmu itu harus disampaikan, harus didiskusikan supaya ini menjadi satu edukasi kepada masyarakat hari ini ya kan. Jadi mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.